Mau nyapres lagi di 2024, Prabowo si penyebar hoax Ratna harus kalah. Ditulis oleh Manuel di seword.com. Halo, selamat menyaksikan informasi dari channel Tanda Seru. Prabowo ini sudah berkali-kali nyapres dan berkali-kali gagal. Awalnya dia jadi cawapres Megawati, lalu pisah dan berseberangan karena Prabowo merasa bahwa dia harus berkuasa. Gak cukup jadi cawapres, dia pun bangun citra diri dan pencitraan mau jadi capres. Akhirnya dia berhasil jadi capres di tahun 2014 melawan Joko Widodo. Pertarungan yang mudah dimenangkan oleh Jokowi dan Prabowo bikin sujud syukur hoax kemenangan di kantor pemenangan Gerindra dan di shoot sama TV One. Lalu di tahun 2019 dia juga bikin hoax sujud syukur lagi dengan drama yang ditambah soal penganiayaan Ratna Sarumpait yang dia viralkan bersama Fadlizon, Amin Rais, Fahri Hamzah, dan berbagai politisi seberangan dengan Jokowi. Sujud syukur yang dilakukan bukan lagi bersama Egy Sujana, tapi sama yang lain. Sudah kalah, nggak mau ngaku, mentalitas anak kecil. Dan lalu naik mobil garis yang katanya dimiliki oleh ketua ormas radikal yang mendukung aksi-aksi anarkis. Lalu Prabowo ditambah lagi bikin hoax Ratna Sarumpait, mengatakan bahwa dia digebuk oleh orang tak dikenal sampai bonyok. Untung saja ada Dr. Tompi yang mencurigai muka Ratna itu bukan seperti digebukin, tapi karena dilakukan operasi plastik. Dr. Tompi pun langsung dihajar rame-rame oleh politisi yang ikut-ikutan menyebarkan hoax Ratna. Prabowo si penyebar hoax ini dibungkam langsung sama Tito Karnavian yang saat itu menjabat sebagai Kapolri. Sebagai Kapolri, dia tahu bahwa potensi rusuh karena ucapan yang dikeluarkan dari anggota tubuh Prabowo yang ada di bawah hidung dan di atas dagu sangat bahaya. Negara bisa kacau balau, si penyebar hoax itu dianggap benar. Akhirnya polisi dalam waktu kurang dari 24 jam membongkar konspirasi elit pecundang itu dengan mentah. Ternyata Ratna melakukan operasi plastik. Bahkan hoax Ratna ini dimentahkan dengan cara menangkap Ratna Sarumpait di bandara. Ketahuan mau kabur, nenek ini akhirnya harus diciduk di bandara saat mau ke Chile. Kalau dia di Chile tidak ada perjanjian ekstradisi sama Indonesia, lalu di sana dia bisa dengan bebas menyebarkan hoax besar-besaran dan menjadikan negara ini rusuh dan Jokowi bisa kalah. Bahaya banget kan? Kalau bahaya begini, Tito Karnavian paling sensitif. Dia paling tahu betul bagaimana cara Prabowo dan orang-orang cendana bermain karena dia pernah jadi orang yang masuk ke tim Cobra menangkan anaknya Soeharto, Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto di kediamannya. Tito Karnavian memiliki mata elang yang tajam, melihat berbagai sisi dari potensi rusuh yang harus ditutup. Profesor lulusan anti teror ini memiliki pandangan yang sangat tajam. Akhirnya, hoax bisa dimentahkan dengan telak oleh Tito Karnavian. Besoknya anggota tubuh di bawah hidungnya Om Prabowo dan juga di atasnya dagu pun langsung silat lidah. Lidahnya bergoyang sana-sini mengatakan bahwa dia ini terlalu gerasa gerusu, sok belagak sebagai orang jantan. Dia bilang lihat Ratna sudah nggak tega. Orang macam gini sampai selamanya tak akan bisa jadi presiden, seolah-olah menghalalkan segala cara. Kalaupun dia jadi presiden, orang ini gampang jatuh. Kenapa? Karena dia tidak memiliki jiwa melayani masyarakat, tapi jiwanya memerintah. Latar belakang militernya nggak bagus pula, dipecat Wiranto. Lalu setelah itu lari ke Yordania. Saya kira ini sudah nggak benar, apalagi dia masih membiarkan Fadlizon ada di bawah Gerindra, sambil koar-koar bilang Densus 88 harus dibubarkan. Sebagai tukang ngomong di Gerindra, ucapan Fadlizon bisa dianggap sebagai ucapan partai. Kalau Densus 88 dibubarkan, maksudnya Fadlizon mau dukung teroris di Indonesia. Sebagai wakil rakyat, dia ini justru kelihatan seperti wakil teroris dan didiamkan oleh Prabowo pula. Jadi kalau Prabowo diam, bisa dikatakan dia main aman kan? Orang yang main aman gak pantas jadi presiden. Jokowi adalah orang yang tidak bermain aman. Dia ini benar-benar luar biasa memberikan dirinya kepada rakyat. Joko Widodo ini menang bukan karena PDIP, tapi karena rakyat memilihnya. Memang dia ada di bawah partai PDIP, tapi dia bukan jongos partai. Sedangkan Prabowo, dia ini ketua partai tapi kelakuannya kok kayak jongos hoax. Sudahlah, asal bukan PKS, Demokrat, dan Gerindra sudah cukup. Begitulah cukup-cukup. Bagaimana menurut Anda? Jokowi dapat pujian karena jenius, Rocky Gerung tidak terima. Ditulis oleh Jo Putra di seword.com. Halo, selamat menyaksikan informasi dari channel Tanda Seru.
Jokowi mendapatkan pujian dari seorang profesor Singapura bernama Kishore Mahbubani yang menyebut Jokowi berhasil memimpin di salah satu negara yang terkenal paling susah diperintah di dunia. Adapun Mahbubani dalam pujian itu menegaskan bahwa Jokowi sangat jenius menjadi pemimpin yang pantas mendapatkan pengakuan atas keberhasilan beliau dalam memimpin. Lebih lanjut, Mahbubani percaya bahwa kepemimpinan Jokowi adalah sebuah model pemerintahan yang dapat dipelajari oleh dunia. Presiden Jokowi menurut profesor ini sangat layak mendapatkan pujian sebab sosok Jokowi yang jenius, efektif, dan teladan pemerintahan yang baik telah teruji. Oleh sebab itu, Mahbubani mengatakan bahwa Jokowi harus mendapatkan apresiasi yang luas. Namun sangat disayangkan, pujian ini ditanggapi secara berbeda oleh oposisi. Terlebih tanggapan datang dari para barisan sakit hati yang tidak terima Jokowi mendapatkan pujian. Sebut saja sanggahan datang dari pria yang sekarang rumah dan tanah dalam sengketa, yakni Rocky Gerung. Manusia sampah ini tidak sepakat dengan pujian yang disampaikan oleh Profesor Mahbubani yang mengatakan bahwa Jokowi jenius. Rocky mengkritik Mahbubani memuji Jokowi seperti lembaga survei yang dibayar istana untuk mempromosikan berita baik tentang Jokowi. Saya bacanya ini orang yang digaji sebetulnya, semacam lembaga survei dari luar yang digaji oleh istana untuk promosikan berita baik. Mengapa? Karena tidak ada lagi berita baik dari dalam negeri. Karena itu mesti gaji orang luar negeri untuk memberitahu ada berita baik, yaitu Presiden Jokowi jenius, ujar pria jomblo ini dikutip dari Galamedia News. Hadah, Rocky sedang menggonggong bak anjing lapar melihat tulang. Saya pribadi tidak ambil pusing apa yang Rocky katakan, karena ia tidak sebanding dengan kejeniusan Jokowi. Mengaku sebagai profesor, tetapi jalan pikiran dan logika persis sama dengan para kadrun di luar sana yang sedang menunggu nasi bungkus gratis. Kalau Rocky menuduh Profesor Mahbubani dibayar untuk memberitakan berita baik ini, sama halnya Rocky digaji sama Bohir untuk menggonggong Jokowi sebagai musuhnya. Begitu pula dengan SBY yang dipuji oleh orang yang sama. Itu artinya Mahbubani dibayar oleh SBY untuk memberitakan hal baik. Apa yang diharapkan dari seorang Rocky sang pecundang ini? Ia paling getol untuk menilai orang lain, tetapi untuk menilai diri sendiri tidak bisa. Manusia nirprestasi yang tidak pernah menjabat di pemerintahan, paling jago untuk nyinyir ke Jokowi dan pemerintahannya. Lebih lanjut, profesor asal Singapura itu memberikan pujian karena Jokowi dianggap dapat mengatasi perpecahan politik usai diadakannya Pilpres 2019. Rocky lalu menilai pujian itu sama saja ingin menghalangi orang mengkritik Jokowi dengan cara merangkul rivalnya masuk ke dalam koalisi atau masuk ke pemerintahan. Artinya, Prabowo telah ditarik untuk kerja bersama-sama. Ya bagus dong, rival bisa ditarik ke pemerintahan. Tak ada pemilihan presiden di negara manapun yang mau mengajak atau menarik lawan politiknya menjadi kawan dalam bekerja sama dalam satu pemerintahan. Hanya Jokowi yang bisa melakukan itu. Catat itu, Rocky. Makanya, tak mengherankan Profesor Mahbubani memberikan pujian jenius kepada Presiden Jokowi. Menurut saya, kasta akademik Rocky Gerung dan Mahbubani ibarat langit dan comberan, di mana langit penuh dengan bintang, sementara comberan penuh lumpur dan sampah. Daripada mengurusi orang lain terutama Jokowi, saya sarankan Rocky mengurus masalah tanahnya yang lagi berhadapan dengan hukum. Dan yang mengherankan, Rocky berani mengkritik seorang profesor yang mengajar di universitas terkemuka di Singapura, sementara dirinya bisa tertipu dengan jual beli tanah dengan surat asli tapi palsu oleh seorang mafia yang pendidikannya jauh di bawah dari Rocky. Jadi siapa sebenarnya yang dungu, Rocky atau Profesor Mahbubani? Jadi kesimpulannya adalah Rocky tetaplah menjadi musuh bagi orang-orang yang masih waras dan berakal sehat. Segala nyinyiran Rocky terhadap pemerintah hanyalah sampah yang sering didaur ulang ketika mengeluarkan pernyataannya. Saya hanya kasihan kepada Rocky yang hidupnya selalu penuh kebencian terhadap Jokowi. Tetapi yang namanya profesi yang dibayar oleh Bohir, tentunya ia tidak keberatan untuk terus menyerang dengan nyinyiran ala emak-emak yang sedang bergosip sembari mencari kutu. Karena bagi saya Rocky ibarat komentator sepak bola yang tidak bisa bermain bola lalu mengomentari para pemain dengan piawainya. Demikian kira-kira kata Kura. Bagaimana menurut Anda?